see what I see? Halo teman-teman, aku Lala dan hari ini aku kembali ingin nyeritain kisah horor yang pernah terjadi di asrama Netra tempat aku tinggal. Nah, sebelumnya aku mau ceritain lagi kisah horor yang pernah dialami sama senior aku. Dan aku sama senior aku ini sebenarnya dekat banget teman-teman. Dia udah jadi kayak kakak kandung aku sendiri. Jadi aku percaya banget semua cerita dia. Selain itu memang asrama tempat kami tinggal ini, di kalangan anak-anak yang pernah tinggal di situ, memang terkenal horor. Nah, singkat cerita, senior aku ini kan butanya bukan dari lahir ya teman-teman. Dia jadi netra itu di saat dia kelas 2 SMP kira-kira, dan dia langsung direkomendasiin buat masuk ke SLB itu. SLB kami memang setahu aku SLB untuk netra terbaik di Sulawesi, mungkin bahkan di Indonesia Timur. Masuklah dia, dan karena dia baru ya teman-teman, jadi orang buta dan baru juga mau belajar tentang pembaca layar yang digunakan di handphone. Jadi dia lagi giat-giatnya untuk belajar. Waktu itu dia duduk di tangga asrama putra. Kalau kita duduk di tangga asrama putra itu, di depan kita ada koridor. Terus setelah koridor yang membentang, ada taman kecil kok teman-teman. Mungkin 3 kali 5 meter. Dan setelah taman itu, di sebelah kiri taman ada koridor SD. Dan setelah taman itu ada tangga buat naik ke gedung SMP dan gedung SMA. Lanjut, awalnya dia banyak ngumpul-ngumpul di bawah asrama putra, duduk-duduk di tangga. Tapi seiring berjalannya waktu, karena udah malam juga, jadi teman-temannya itu satu persatu naik ke kamar mereka masing-masing dan tidur. Kakak senior aku ini karena mungkin terlalu excited untuk belajar, dia gak sadar kalau dia udah sendirian dan itu udah larut malam banget, hampir jam 12. Tiba-tiba dia benar-benar gak ada rasa aneh-aneh, gak lagi takut juga. Dia dengar suara hentakan kaki yang bersamaan. Kalau teman-teman pernah lihat ekskul paskib lagi latihan, ya kayak gitu. Atau grup gerak jalan yang jalan di tempat bersamaan, suaranya kurang lebih kayak gitu. Dan itu jelas banget teman-teman. Seolah-olah ada banyak sekali orang di bagian taman itu, di bagian koridor SD yang jalan serempak menuju dia. Padahal dia lihat, jadi waktu itu kakak senior aku masih low vision, dia masih melihat walau kabur. Padahal itu dia lihat gak ada apa-apa di sana. Lagi pula, taman itu dipenuhi sama bangku-bangku dan meja-meja tempat anak-anak biasa main. Dan di koridor SD itu gak lebar-lebar amat teman-teman. Jadi gak mungkin ada orang sebanyak itu yang lagi jalan, yang lagi
latihan gerak jalan di sana. Tanpa basa-basi, dia langsung berdiri, balik dan naik ke kamarnya. Tapi dia nggak lari, dia hanya jalan cepat ya. Mungkin karena dia juga nggak mau setannya itu senang karena udah berhasil nakutin dia. Aku nggak tahu apakah kakak senior aku ini termasuk orang yang peka atau bagaimana. Tapi dia punya banyak banget kisah mendengar ataupun memegang makhluk-makhluk yang berbeda alam dengan kita. Di suatu waktu juga dia pernah terbangun tengah malam dan dia mendengar suara delman. Suara delman itu seolah-olah masuk melalui pagar dan akhirnya berhenti di lapangan. Lapangan itu letaknya di tengah-tengah bangunan asrama dan SLB kami. Jadi karena bangunan di lingkungan asrama itu bentuknya U, otomatis ada bagian tengah dan bagian tengah ini terisi sama lapangan, musola, dan aula. Jelas banget dia dengar tapak kuda memasuki asrama melalui pagar dan berhenti dengan pecutannya lengkap dengan suara kudanya di lapangan sekolah. Padahal Makassar itu jarang ada delman berkeliaran, teman-teman. Dan selain itu, pagar asrama kami itu dikunci setiap menjelang malam. Jadi sekitar jam 10 atau jam 11-an gitu, pagarnya dikunci. Banyak sekali kisah-kisah semacam ini dari senior aku yang itu kisah-kisah di mana dia dengar suara-suara aneh. Suara-suara yang seharusnya nggak ada di asrama kami. Kemudian aku juga ingin cerita satu hal yang ini ceritanya lumayan legendaris juga di asrama kami. Dan ini terjadi berulang-ulang kali. Jadi dulu bangunan asrama putri itu lantai 2 dan di bawah itu rumah kepala asrama. Kepala asrama dan di atasnya itu lantai 2-nya dihuni sama anak-anak binaan yang cewek. Tapi dulu lantainya itu belum beton ya teman-teman, masih kayu. Jadi anak-anak itu di atas kalau jalan, kalau main-main, kedengaran biasa ke bawah, ke rumah kepala panti kami. Di satu waktu ada tamu yang berkunjung, keluarganya kepala panti yang berkunjung ke rumah kepala panti dan nginap. Pas malam-malam, kepala panti aku tuh kesal karena anak-anak putri ribut banget, sementara dia lagi ada tamu. Tamunya gak bisa tidur dong karena ribut. Didengarnya suara piring seperti orang makan, semua ramai-ramai. Terus orang jalan. Dan itu suara orang jalan yang banyak. Dan memang sih teman-teman netra itu kalau lagi ngumpul ribut ya. Karena kita benar-benar mengalihkan visualisasi itu ke bentuk suara. Jadi kayak nanya siapa itu, atau lagi ngapain, atau pokoknya suara banget deh.
Jadi ribut. Kepala panti aku yang kesal ya teman-teman, agak kesal juga karena ribut banget di atas itu. Entah orang ngobrol lah, entah suara lari-lari lah, entah suara piring. Jadi dia naik, dia udah siap untuk marah-marah. Udah ibaratnya sampailah ke ubun-ubun amarahnya. Pas dia naik dan dia mau marah, gak ada satupun anak binaan yang terlihat di ruang tengah asrama putri. Jadi di asrama putri itu ada ruang tengah ya teman-teman. Tempat kami biasa ngumpul-ngumpul, tempat biasa nyantai-nyantai dan makan ataupun minum. Dan gak ada orang di ruang tengah. Dia coba untuk buka pintu satu persatu dan anak-anak itu lagi tidur. Tapi dia gak berpikiran negatif. Dia turun dan beberapa menit setelah dia turun itu terdengar lagi keributan. Jadi dia makin jengkel. Dia kiranya anak-anak putri itu mau main-main sama dia mungkin. Jadi dia naik sekali lagi dan itu dia lari untuk naik. Konon katanya ya teman-teman, karena aku gak dengar kisahnya langsung dari kepala panti, cuma teman-teman yang cerita. Dan sesampainya di atas, dia lihat ruangan tengah kosong. Yang benar-benar kosong. Dan setelah itu kepala panti aku langsung turun. Dia shock dan dia udah tahu. Pasti ini bukan kelakuan anak-anak asrama, melainkan kelakuan makhluk-makhluk yang lain. Nah, sebenarnya banyak banget teman-teman, banyak banget kisah yang terjadi di asrama aku. Nanti aku bakalan cerita lagi dan semoga kalian gak bosan. Makasih. podcast.ceritahoror@gmail.com